Bahasa Indonesia disetujui jadi salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Keputusan itu disampaikan melalui Konferensi Umum UNESCO pada Senin 20 November di Paris, Prancis. Dengan keputusan itu, bahasa Indonesia menjadi 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO. Penetapan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO itu membuat posisi bahasa Indonesia semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan pendapat saya mengenai bahasa Indonesia yang diakui sebagai salah satu dari bahasa resmi UNESCO pada tahun 2016. Pengakuannya memberikan status resmi kepada bahasa Indonesia di tingkat internasional dan menempatkannya di antara beberapa bahasa-bahasa dunia yang diakui secara resmi oleh UNESCO. Sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam komunikasi dan pertukaran informasi yang melibatkan negara-negara anggota UNESCO. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berbagai kegiatan resmi dan dokumentasi di UNESCO, seperti pertemuan konferensi, publikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai aset budaya yang berharga bagi bahasa Indonesia dan dunia. Sebagai seorang mahasiswa, saya percaya bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO adalah sebuah pencapaian yang sangat patut dibanggakan. Hal ini adalah sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, pengakuan ini juga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam forum internasional dan berkontribusi dalam pembangunan global. Nah, banyak sekali kan manfaat yang dapat diambil dari keputusan UNESCO tersebut. Mari kita dengarkan pendapat dari kawan saya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO, menurut saya itu adalah hal yang sangat baik karena dengan begitu bahasa Indonesia itu menjadi mendunia, menjadi luas secara global. Sehingga jikalau kita membeli suatu barang di negara luar, ada beberapa negara yang akan kita beli itu tidak perlu menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kita bisa saja mungkin menggunakan bahasa Indonesia untuk bertransaksi. Itu merupakan salah satu keuntungan menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Dengan ditetapkannya hal ini, maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Duta Besar Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melawan dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini. Meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia. Menurut pendapat saya, tugas kita itu adalah menjaga bahasa Indonesia agar tetap eksis, khususnya pada saat kita berkomunikasi satu sama lain dengan sesama mahasiswa, mahasiswi, dosen, dan staf-staf lainnya. Karena kalau kita misalnya membawa bahasa daerah kita masing-masing, belum tentu orang lain yang mendengarkannya paham. Misalnya kita berbicara bahasa Batak, karena saya orang Batak, terus saya berbicara dengan orang daerah Bugis. Tentunya bahasa saya dan bahasa dia berbeda, dan yang pastinya kita yang menjelaskannya kepada mereka, mereka belum menangkap. Oleh karena itu, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi kita sehari-hari. Terus yang kedua, jangan terpengaruh dengan budaya luar yang memakai bahasa Inggris dan